Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di kelas Excel ya. Untuk hari ini ya, saya akan memberi eee, kita akan belajar mengenai fungsi lookup ya, fungsi lookup. Jadi teman-teman harus paham fungsi lookup. Ini benar-benar fungsi yang sangat berguna sekali, penting sekali dan sering dipakai dalam pekerjaan ya, ataupun dalam mengolah data ya, itu ini sangat penting sekali ya. Dari kata look ini sebenarnya kita juga sudah paham ya, di look itu sebenarnya dari kata mencari. Nah, tapi seperti apa lookup, kita akan buka. Fungsi lookup ya, fungsi lookup itu adalah fungsi yang digunakan untuk mencari data pada satu baris atau satu kolom, tabel data atau sebuah array ya. Sintaknya seperti ini atau rumusnya seperti ini teman-teman ya, sama dengan lookup value, titik koma, lookup vektor, terus result vektor. Nah, nanti teman-teman pasti kalau dari kalimat ini masih bingung pasti. Yang belum tahu ya, kalau yang sudah tahu sih gampang-gampang aja. Kita buka contohnya. Nah, ini contoh lookup. Mana nih? Loh, mana contohnya? Nah, seperti ini. Di sini ada data pesanan barang ya. Ini ada ID pesanan, ada nama barang, ada jumlahnya, ada harga, terus total ya. Dari data ini kita punya data lagi ID-nya. Nih, ID ada, terus ada ID, di sini ada 3 data, apa ya istilahnya ya, aduh bingung saya menjelaskan ini kalau dari tabel ini ya, kita tuh punya data. Misal kita hanya punya data ID. ID yang kita punya ID 005 gitu ya. Nah, dari ID ini kita tuh bisa mengambil nama barang, jumlah, harga, total, atau sampai nanti kalau misalnya ada lebih panjang lagi di sini ya kita bisa ambil berdasarkan ID ini. Kita punya ID ini. Gimana caranya ya? Misal ini ya contohnya di sini ya. Kita mau mengambil dari total, dari ID 5 ini total pengeluaran atau total harga yang harus dibayar itu berapa, yaitu ya di kolom E ini ya. Dari ID ini kita bisa mengambil total harga ini. Gimana caranya? Yaitu ini contohnya. Sama dengan lookup ya, kurung buka A10. A10 itu ini yang ID yang kita punya ya. Ya, jangan lupa ID yang kita punya terus titik koma A2 A8 itu maksudnya semua ID yang ada di tabel ya itu kita blok semua. Itu yang di bagian komponen 2 ya. Ini melambangkan ID ya pada ID ini ya, melambangkan semua ID ya. Terus yang ke komponen lookup yang ketiga itu adalah total harga yang kita mau ambil ya. Semuanya kita blok semuanya dari E3 sampai E8. Kalau ini E2 ya malahnya, mulai dari E2. Mau dari E3 karena datanya dari E3 ya dari E3 nggak apa-apa sih sebenarnya. Bebas ya. Ini mau datanya sampai 1000, 10.000 pun nggak masalah, sampai ke bawah 10.000 pun nggak masalah. Jadi diblok semua sampai 10.000 gitu ya misal. Atau diblok dari kolomnya ini kan ngeblok semua tuh. Nanti kalau ada tambahan data di situ nanti dia otomatis akan kebaca. Karena semua di kolom E itu terblok gitu ya. Nanti munculnya E.2E gitu aja. Itu menandakan semua kolomnya diblok. Oke? Setelah ini ya, ini saya ulangi lagi ya. Jadi sama dengan lookup, A10 di sini adalah ID yang kita punya. Berdasarkan ID ini kita mengambil data dari tabel. Ya, jadi
berdasarkan ini kita harus menyamakan dulu teman-teman. Jadi dari ID ini dari di tabel ini harus ada ID juga yang menunjukkan data sumber ID ini ya. Makanya kita mulai juga dari ID. Jadi A2 ini sampai A8 nih, 8. Terus kita mau ngambil total. Nah, ini kalau lookup ya. Lookup tuh berdasarkan kolom yang kita blok ya. A2 itu kolomnya ID, E2 itu kolom total. Berarti kita mau ngambil totalnya. Muncullah kalau rumusnya seperti ini berarti kan kita mengambil totalnya, makanya muncullah total di sini hasilnya. Gitu. Nah, untuk untuk yang contoh kedua ya, di sini kita kayaknya punya mana ini ya? Sebentar. Kalau ini berdasarkan oh ya, dua ini maksudnya kita mau lookup berdasarkan nomor kolom. Ya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Paham ya? Jadi nanti waktu mengebloknya, kalau ini tadi kan ngebloknya ID dari A2 sampai A8. Ya ini ya. Tapi kalau ini karena kita mau menggunakan kode tabel, kode kolom ya. Misal ID pesanan itu kodenya 1, nama barang ini kodenya 2, jumlah ini kodenya 3, harga kodenya 4, total kodenya 5. Lah di sini kita punya kode 2. Ini kita bisa gonta-ganti nanti sesuai kebutuhan. Ya. Ya, ini contohnya kita punya kode 2. Nah, di sini kan kelihatan nih kode 2 adalah nama barang ya. Jadi kita mau mencari nama barang. 5 ini ya, kode barang berdasarkan kolom A5 E5 ya. Kira-kira nyambung nggak ya? Paham nggak ya? Jadi ini kalau ini sifatnya vertikal, kalau ini sifatnya horizontal. Lookup dengan sifat horizontal, ini lookup dengan sifat vertikal ya. Ini seperti ini gini, kalau ini gini. Jadi ini A13 itu kodenya, karena kodenya juga ke arah horizontal, makanya ini juga kita mau ngambil ini ya, A1, A2 sampai E2, terus kita mengambil di A5, ya A5 sampai E5. Jadi mengambil dari ini, dari 5 data ini, mana yang masuk di nama barang, yaitu vas bunga. Gitu ketemunya di vas bunga. Nah, kalau ini yang contoh yang ketiga ini karena kita tidak memakai kolom lain, kita hanya menggunakan kolom ID ya, karena A3, A8 yang kolom ID ya. Ya ketemu keluarnya ya sama-sama ID karena ya yang dari ID 005 nanti keluarnya ID 005 karena kecocokannya di ID 005 ini. Ini sama dengan yang contoh pertama ini, cuma yang belakang ini kita enggak pakai itulah. Kalau kita yang belakang kita pakai, ya nanti munculnya yang ini, yang 3.000 ini, gitu. Nah, udah gitu aja kok teman-teman ya. Kalau ada yang masih bingung bisa komentar ya. Tolong ajarin lebih jelas atau lebih detail Kak, gitu ya. Kita akan kasih contohnya langsung, cuma contohnya sudah ada. Tapi yang sering kepake itu karena yang lebih sangat membantu sekali adalah VLOOKUP dan HLOOKUP ya. HLOOKUP pun mungkin nggak terlalu sering sih. Yang gampang karena data itu sifatnya kebanyakan kan vertikal ya, ke bawah. Jadi yang sering digunakan adalah VLOOKUP. Tuh, oke, kita beralih ke VLOOKUP ya teman-teman. Oke, kita buka VLOOKUP.
Langsung ke contoh aja teman-teman. Nih, kok nggak mau ke contoh nih. Nah, ini dia. Nih, contohnya seperti ini. Nah, oke. VLOOKUP. Jadi intinya gini ya, lookup itu kan kita mencari. Kita harus paham dasarnya dulu. Lookup itu adalah fungsinya untuk mencari data berdasarkan data sumber. Saya biasanya membahasakannya seperti itu ya, data sumber atau database gitu ya. Misal kita punya database data lengkap semua, tapi datanya kan sangat banyak sekali. Terus kita mau mencari nama A, B, C aja gitu ya. Misalnya kita contohkan aja untuk VLOOKUP ya. Dari kata V itu V vertikal ya, ini yang sering dipakai. Oke, kita buat sheet baru aja ya. Kita misal buat data ya, nggak usah banyak-banyak. Misal ini nama, misal biasanya sering-sering lebih gampangnya itu ID ya teman-teman. ID, nama, kelas, terus tahun lahir, jenis kelamin, CK ya. Kita rapikan dulu. Oke, di sini ID-nya urut aja ya. Ini ID. Kalau ID-nya namanya ID itu tidak boleh sama. Misal ini tes 1 sampai tes 10 ya, kelasnya 1A sampai nggak bisa yang ini 1A, ini 1B. Bisa nggak? Ya, nggak bisa. Ini 1C, 1D, ini 1A lagi, ini 1C, ini 1D. Tahun lahir ini 1991, ini misalnya ntar aja, kok sama ya? Ini 192, karena dia sifatnya enggak number. Nah, laki-laki, sekarang apa besar-besar? Perempuan. Nah, anggap aja ini gini ya. Oke, di sini kita ada database ini. Kita sebut aja ini database ya teman-teman. Database siswa SD. Ya misalnya. Kita buat tabel di sini. Oh sorry. Format table. Gak salah ya. Alternatif table misalnya ini. Nah ini kita punya tabel seperti ini ya, database kita teman-teman. Biar lebih kelihatan ya, kita tengahin dulu. Nah, di sini kita punya data ya, terus ini sebenarnya kalau anggap aja ini datanya ada 10.000, 20.000, kalau siswa mungkin bisa sampai serah lah mau sampai berapapun 100.000 ya. Anggap aja ini datanya ada 100.000 data. Ini ID-nya ada 1.000 siswa lah. Terus kita mau ngambil oh ini ada nilai lah misalnya, nilai ya 50, 90, 60, 36, ada 60, ada 100, ada 78, ada 89, ada ya. Nah, ini kita punya database seperti ini. Anggap aja ini saya ada data di sheet yang berbeda ya. Kita buat di sheet yang berbeda, tapi di sheet yang sama pun juga nggak apa-apa. Kita pengen melihat nilai teman-teman kita yang siswa 6, 5, siswa 6, siswa 4, sama siswa 10. Nah, kita punya data ini teman-teman. Ya. Kita punya data ini, kita disuruh sama atasan, coba lihatkan nilai
siswa tes 5, tes 6, tes 4, sama tes 10. Segera ya, misal itu sebenarnya banyak gitu ya. Oke, kita cari ini, nilainya ini dengan rumus VLOOKUP. Komponennya rumus VLOOKUP itu adalah sama dengan VLOOKUP ya. Nah, saya membahasakannya gimana ya? Data yang kita punya tadi, sumber kita kan ini nama, kita punya data nama ini kan, ini kita jadikan sebagai value ya, atau keyword keyword ya, untuk mencari data di dalam tabel ini. Karena keyword kita menggunakan nama siswa ya, tes 5 ini nama siswa ya, maka untuk rumus VLOOKUP kita harus minimal ya, kita harus memulai ngeblok tabel itu dari nama juga ini ya. Tapi tidak hanya di namanya saja yang kita blok, tapi seluruh tabel ya. Kalau datanya ada 10.000, malas mau narik ke bawah sampai 10.000, tinggal angka yang di depannya huruf ini kita ganti 1000 atau 999. Dia akan ngeblok sendiri sampai 99 kolomnya, row-nya sorry. Gitu. Nah, dari sini ya, sebenarnya sudah bisa ini, sebenarnya sudah bisa ya. Tapi nanti kita temukan. Nah, setelah komponen pertama kan nama atau value yang dari kita punya data ya. Misalnya kita punya data nama tadi ya. Terus yang kemudian komponen kedua, sumber datanya dimulai dari nama juga, karena kita juga dari nama, makanya dimulai juga dari nama ya. Terus komponen yang ketiga adalah karena kita ditugaskan oleh atasan tadi untuk mencari nilai, maka kita harus tahu posisi nilai itu berapa, nomor berapa dari nama. Ini kita hitung ya. Nama ini kan di kolom B. Ya, itu dihitung 1. Jadi nama 1, 2, 3, 4, 5. Ya, nilai ternyata ada di posisi kolom kelima dari kolom nama. Berarti kita tuliskan 5 di sini. Dari sini sebenarnya sudah cukup sih, tinggal kita enter. Nah, ini kalau di spreadsheet biasanya ada autofill ya, kita centang aja karena langsung otomatis mendeteksi semua. Nah, kita cek apakah benar data ini ya, dan kenapa kok tes 10 ini NA atau error, dan di sini keterangannya did not find value test 10 in VLOOKUP evaluation. Padahal di sini ada tes 10 ya teman-teman ya. Harusnya ketemu kan. Nah, ini kenapa error? Nah, ini harus teman-teman tahu ya. Di sini coba tes 5, kita cek tes 5. Tes 5 kan ini ya, kita blok. Nah, ternyata nilainya benar 100. Cuma kalau tes 6, coba kita cek tes 6. 7, 8. Oh ya benar. Ya. Benar ya. Ini tes 4. Tes 4. 60. Oh benar. Lah, ini kejadian di tes 10. Kenapa kok salah? Ya, kenapa kok salah? Ada yang mungkin tahu kenapa kok salah? Kita lihat dari format yang ini ya, ini kita klik 2 kali. Ya. Untuk Hanamnya sudah benar karena kan Hanam itu tes 10. Nah, ini ya, B6 F1002. Kenapa kok nggak ketemu? Karena sebenarnya ini karena ini sih, karena kolomnya itu tidak sampai 1002. Coba kita tarik ke bawah ya. Ini sampai 1000 aja. Nah, ini. Kenapa kok tiba-tiba 1002? Padahal tadi saya nulisnya kan 999 ya. Ini lihat. Ini kan 999. Kenapa kok tiba-tiba di sini
1002 dan ini kok jadi B6 padahal yang di sini B3. Nah, ini yang kita harus hati-hati teman-teman ketika kita membuat VLOOKUP dengan nanti kita menggunakan tarik data, ya tarik rumus maksudnya ya, tarik seperti ini. Ya, itu karena, nah ini sudah ketemu. Tapi gini teman-teman, jadi sebenarnya ini sudah aduh sorry, ini jangan dulu. Sebenarnya gini, tadi sudah dibenarkan otomatis sama sistem spreadsheet ya, jadi ketahuan deh gimana cara mengatasinya. Jadi permasalahannya di sini teman, nah ini karena blok yang kita buat ini bergeser, karena juga mengikuti geseran dari rumus tadi. Biar nggak geser seperti apa caranya, jadi setiap kali di poin komponen 2 atau sumber data yang kita blok tadi, ini sumber data ya, atau database yang kita blok tadi itu harus dikunci. Dikuncinya menggunakan apa? Menggunakan simbol dolar yang kemarin sempat sudah bahas di fungsi awal-awal ya. Yang saya kasih bonus. Nah, ini coba lihat di video saya yang awal-awal itu ada penjelasan mengenai kode dolar ya. Ya. Shortcut-nya menggunakan F4 di keyboard ya. Teman-teman bisa menggunakan shortcut di keyboard pakai F4. Kita klik. Nah, muncullah tanda dolar. Cara bacanya kemarin sudah saya bahas di video sebelumnya, di video awal. Singkatnya seperti ini. Jadi kode dolar kenapa kok ada setiap ini ada 2 ya. Ini berarti dolar ini mengunci kolom B, aduh sorry, mengunci kolom B. Ini berarti mengunci baris 3. Sama juga ini mengunci kolom F, ini mengunci kolom baris 999. Kalau tandanya titik 2 ini berarti sampai, berarti ini sampai ini dikunci semua. Ya, enter. Kalau seperti ini kan belum kunci, ini sudah kunci. Kita tarik ke bawah, dia akan kunci semua. Ya. Digeser sampai 10.000 pun ke bawah, dia tabel ini tidak akan berubah. Nah, sama kan? Tuh, tuh, tuh. Jadi kesimpulannya, ketika kita menggunakan rumus yang perlu kita tarik ke bawah atau apapun itu yang tidak akan yang kita tidak mungkin akan mengubahnya, itu harus dikunci ya biar tidak ikut ketarik. Gitu ya teman-teman ya. Kenapa yang depan ini tidak kita tarik, yang H3-nya ini tidak kita tarik, karena juga kita di sini juga akan menyesuaikan dengan row-nya, barisnya. Jadi tes 5 ya di sini tes 5, tes 6, tes 6. Makanya ini nggak perlu dikunci. Kalau dikunci hasilnya seperti ini teman-teman. Misalnya saya kunci ya. Jadi nanti otomatis bacanya ya tes 5 semua. Nilainya 100 semua nanti. Tuh kan. Karena dari walaupun saya tarik sampai 1000 pun di sini ya nanti kebacanya tetap ini karena kita kunci ini tidak akan geser. Itu ya, saya kembalikan lagi. Itu sudah paham ya? Bagi yang belum paham bisa komentar di bawah. Oke, untuk rumus lookup dan VLOOKUP ini sekian dulu ya, karena dari sini saja sudah agak panjang. Biar teman-teman pahami dulu, kalau sudah paham ya alhamdulillah bisa dilanjutkan di sesi selanjutnya nanti ya, biar lebih variasi pengetahuan mengenai Excel-nya lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi mengetahui fungsi-fungsi Excel yang akan mempermudah kita dalam bekerja ya. Jika ada pertanyaan jangan lupa di komentar, tag saya atau tag mungkin ada soal-soal atau pekerjaan yang mungkin perlu menggunakan Excel dan menggunakan rumus yang mungkin teman-teman belum bisa menyelesaikannya, bisa di-tag, coba kita akan bantu mengerjakan ya. Caranya, kasih tahu caranya maksudnya, kalau mengerjakan keenakan ya. Gitu. Oke, sekian dulu dari saya, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, biar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.